Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Komentar Supporter Bola 62. Bersama saya supporter Jusriadi. Teman-teman supporter dan para pencinta bola, di video kali ini kita akan membahas Thailand menjadi tragedi menyakitkan bagi timnas Indonesia. Ya, Thailand lah yang selalu membuat sakit hati Indonesia di Piala AFF, di pagelaran Piala AFF, dan Thailand lah yang selalu membuat Indonesia gagal mengangkat trofi Piala AFF. Dan teman supporter dan para pencinta bola, di video saya kali ini ya kita tahu ya Thailand lagi-lagi dalam sejarah pagelaran Piala AFF 6 kali Indonesia melakukan percobaan di final namun selalu digagalkan. 4 sampai 5 diantaranya, 4 diantaranya Thailand adalah biang kerok dari gagalnya Indonesia di partai final, dan Thailand lah yang selalu membuat kecewa Indonesia mengangkat trofi Piala AFF. Teman-teman supporter dan para pencinta bola, kita tahu perjalanan sejarah timnas Indonesia di Piala AFF ini cukup luar biasa ya. Boleh dikatakan memang Indonesia tidak pernah mampu mengangkat trofi Piala AFF ini, namun timnas Indonesia selalu berhasil 6 kali mampu mencapai partai puncak, yaitu partai final. Namun yang mendominasi kegagalan Indonesia mengangkat trofi itu karena berhadapan dengan Thailand, dan Thailand berhasil membuat Indonesia kalau tidak salah 4 kali menangis di tangan Thailand. Dan mari kita bahas teman-teman bagaimana perjalanan Indonesia sehingga Thailand menjadi aktor utama gagalnya Indonesia di Piala AFF ini ya, yang selalu menggagalkan. Meskipun kita pernah tahu Indonesia pernah berhadapan di partai final melawan Singapura maupun Malaysia ya. 2 edisi itu Indonesia berhasil bertemu di Malaysia dan kemudian bertemu dengan Singapura di partai final, dan keduanya digagalkan. Indonesia gagal mencapai atau merebut gelar juara. Ini perjalanannya teman-teman ya kita tahu di tahun, kalau saya lihat baca di beberapa media ya, jadi saya menginformasikan ini kepada teman-teman berdasarkan referensi-referensi yang akurat ya, yang saya baca dari beberapa media lalu saya sampaikan di channel Komentar Supporter Bola. Dan di channel ini teman-teman, inilah tempatnya para supporter dan para pencinta bola mengeluarkan unek-unek yang melalui kolom komentar. Ya teman-teman supporter, di tahun 2000 tidak salah di tahun 2000 ya, di tahun 2000 ini pagelaran Piala AFF pertama kalinya dilaksanakan. Dan di tahun 2000 ini kita tahu teman-teman supporter dan para pencinta bola, di Piala AFF ini masih bernama Piala Tiger ya. Piala Tiger ini di Piala Tiger ini ketika itu luar biasa. Indonesia kali pertama mencapai partai puncak dan cukup menteren, dan dilatih oleh Nandar Iskandar ya, pelatih timnas Indonesia di era 2000-an, dan berhasil mencapai partai final pertamanya dan menariknya Indonesia, timnas Garuda kita mencetak 12 gol ya, 12 gol di pagelaran Piala Tiger atau AFF di tahun 2000. Dan kita mungkin teman-teman yang suka mencari tahu timnas Indonesia di masa lalu pasti tahu lah striker Indonesia yang bernama Gendut Doni ya. Gendut Doni ini Gendut Doni Kristiawan ya yang menjadi top skor dengan 5 gol yang dia sarangkan di tahun 2000 ya, dan berhasil mencapai final. Dan ini sama dengan koleksi gol dari Thailand Worawot Srimaka ya. Srimaka juga mencetak 5 gol. Dan berhasil Gendut Doni dan kawan-kawan ini berhasil mampu mencapai partai final pertama kali digelar mencapai partai final dan harus bertemu Thailand. Dan menariknya teman-teman supporter dan
ini kali pertama percobaan Indonesia untuk tampil menjadi mengangkat trofi ini. Lagi-lagi Thailand di partai final membuat menangis dan kecewa timnas Indonesia karena gagal mengangkat trofi pertama kalinya ya, setelah harus takluk lewat adu penalti 4-2, dan kita hanya kalah adu penalti pada saat itu, teman-teman supporter. Makanya saat itulah Thailand ya membuat catatan ya mengecewakan buat timnas Indonesia. Itu pertama kalinya Thailand melakukan itu di kali pertama Piala AFF yang disebut dengan Piala Tiger ya, teman-teman supporter dan para pencinta bola. Ya, Indonesia kekalahan ini cukup menarik. Kalau kita baca di beberapa media yang menulis ini, kita kalah adu penalti setelah bermain imbang 2-2 dengan menegangkan di hadapan 100.000 penonton yang berada dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Karno, dan Thailand membuat ratusan ribu supporter harus kecewa ya. Dan bukan hanya pemain yang kecewa, tapi supporter yang sudah berharap bahwa timnas Indonesia akan menjadi juara Piala AFF. Nah, lagi-lagi Thailand aktor utama di tahun 2000. Dan kemudian di teman-teman supporter dan para pencinta bola ya, di melawan Singapura di tahun 2004 ya, kita bertemu Singapura di Piala AFF. Lagi-lagi kita harus mengakui keunggulan Singapura ya. Singapura berhasil menaklukkan kita dengan skor 5-2. Di leg pertama kita harus takluk 3-1 dan 2-1, artinya Indonesia harus mengakui keunggulan Singapura di dua leg ya, teman-teman supporter dan para pencinta bola. Kemudian kita berhasil lagi untuk di tahun 2010 ya, Indonesia berhasil tampil di partai final ya. Masih ingat mungkin di ingatan kita melawan tetangga Malaysia ya, dan itu masih ingat dengan nama striker Malaysia Shafie Ali, dan Indonesia harus takluk ya di tahun 2010 ya, teman-teman supporter dan para pencinta bola. Tahun 2010 Indonesia kembali lagi harus takluk di tangan Malaysia. Ini percobaan ketiga Indonesia dan harus takluk di tangan Malaysia dengan skor 4-2. Di leg pertama harus kalah 3-0 dan 2-1 ya, 1-2. Kemudian di teman-teman supporter dan para pencinta bola ya, itu setelah itu Indonesia harus mengakui lagi keunggulan di Piala AFF di 2016. Kita harus mengakui ketangguhan dari Thailand ya. Thailand lagi-lagi menjadi aktor utama di tahun 2016 setelah Indonesia berhasil sampai di final, dan Thailand kembali harus menaklukkan Indonesia di partai final dengan agregat 3-2 ya, 1-2 di leg pertama, di leg kedua 2-0 ya. Jadi agregatnya 3-2, dan ini lagi-lagi Thailand membuat kita yang dilatih pada saat itu, Indonesia dilatih Alfa Riedel ya, dan kita harus mengakui timnas Indonesia harus takluk dari Thailand di partai puncak ya. Di partai puncak ini lagi-lagi Indonesia harus menangis karena gagal meraih gelar juara. Lagi-lagi Thailand menjadi aktor selain Singapura dan Malaysia, dan Thailand menjadi aktor lagi di Indonesia gagal meraih gelar Piala AFF ini. Dan di tahun 2020 teman-teman supporter, lagi-lagi Thailand kembali lagi menjadi aktor utama dalam gagalnya Indonesia di partai final ya. Gagalnya Indonesia di partai final ini lagi-lagi Thailand di tahun 2020. Mungkin masih ingat kita di tahun 2020 ini teman-teman supporter, bahwasanya Indonesia ketika itu bermain imbang 2-2 dan di leg kedua harus takluk 4-0, dan yang melatih ya di era Sintayong ya, era Sintayong ini, dan kita harus mengakui itu. Dan teman-teman supporter dan para pencinta bola ya,
Jadi Thailand lah yang paling banyak membuat kita kecewa di Piala AFF ini, karena 6 kali percobaan tampil di partai puncak, di 4 diantaranya Thailand lah yang membuat tangisan para supporter dan para pemain timnas itu bergemuruh ya. Dan kita harus mengalami kekecewaan di tangan Thailand 4 kali, selain dari Singapura di tahun 2004 berhasil membuat kita gagal merebut trofi Piala AFF. Ada Malaysia di tahun 2020, sisanya 4 kali itu adalah Thailand, dan Thailand lah yang membuat Indonesia harus meratap dan belum pernah meraih gelar juara, karena aktor utamanya adalah Thailand dengan 4 kali menggagalkan Indonesia ke merebut dan mengangkat trofi ini. Sampai sekarang belum pernah ya teman-teman supporter dan para pencinta bola. Kita tahu teman-teman supporter ya, di tahun 2000-an dengan nama Piala Tiger, Indonesia harus mengakui ya, kalau kita lihat di media, Indonesia harus mengakui Thailand dengan skor 4-1 di Piala Tiger itu. Kemudian Indonesia kembali lagi di gelaran selanjutnya. Indonesia kembali lagi mencoba untuk merebut dari tahun 2002. Lagi-lagi harus bertemu dengan Thailand ya. Dan Indonesia bermain 2-2 pada saat itu dan harus kembali lagi takluk di tangan Thailand. Lagi-lagi Thailand dengan lewat adu penalti yang sangat-sangat luar biasa, dan ini membuat Indonesia ya harus menahan ya. Kemudian melakukan percobaan di tahun 2004 melawan Singapura juga gagal, dan di tahun 2010 melawan Malaysia juga gagal. Kemudian di tahun 2016 kembali lagi bertemu Thailand ya, dan Thailand ini lagi-lagi menggagalkan timnas Indonesia di partai puncak ya, menggagalkan Indonesia di partai puncak. Dan teman-teman supporter, kita tahu terakhir Indonesia berusaha kembali lagi merebut di era Sintayong ya, kalau tidak salah di tahun 2020 ya, kita kembali mampu mencapai partai puncak ya. Namun lagi-lagi Thailand menjadi biang kerok dari kekalahan Indonesia di tahun 2020. Lagi-lagi Indonesia harus takluk dengan skor 6-2 ya, 6-2. Dan di tahun 2022 kemarin kita gagal mencapai partai puncak ya. Indonesia melakukan kembali percobaan untuk tampil di partai puncak di Piala AFF di tahun 2022, namun gagal, dikandaskan oleh Vietnam ya, dan kita gagal mencapai final. Akhirnya lagi-lagi juara bertahan Thailand yang kembali merebut gelar Piala AFF ini. Dari Thailand memang layak disebut raja Asia Tenggara kalau kita melihat dari statistik di Piala AFF ini ya teman-teman supporter, dan Thailand lah. Dan kesimpulannya Thailand lah yang membuat Indonesia selalu gagal meraih gelar juara Piala AFF, karena dari segi statistik Thailand 4 kali bertemu Indonesia di partai puncak, di partai final, dan keempat kalinya Thailand selalu mampu membuat supporter Indonesia dan para pencinta bola maupun para pemain dan pelatih menangis dan menjadi penasaran kembali untuk meraih gelar Piala AFF ini. Dan semoga di tahun 2024 ini di bawah asuhan pelatih Sintayong, di bawah kolaborasi antara pemain naturalisasi dan pemain lokal, Indonesia mampu meraih gelar juara Piala AFF untuk pertama kalinya, dan membuktikan kepada negara-negara di Asia Tenggara bahwa Indonesia layak menjadi raja baru di Asia Tenggara. Dan terima kasih teman-teman supporter dan para pencinta bola. Terima kasih sudah menonton video ini, dan saya ucapkan salam pada supporter bola, kepada pencinta bola, dan salam sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.